Holongo Nimo Witini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali hadir podcast persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika bersama saya Willy Koban yang akan memandu, di mana podcast ini bertujuan menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat Kabupaten Mimika dimanapun berada, termasuk kebijakan serta apa yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mimika di tahun 2022 ini, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kami sebagai narasumber ada Dr. Ferdi selaku penanggung jawab program PSG 119 Mimika dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, dan juga ada Dr. Ajeng. Selamat pagi menjelang siang, Dr. Ferdi, Dr. Ajeng. Selamat pagi, Pak Willy. Sehat, Dokter? Alhamdulillah. Sehat. Baik, terima kasih Dokter sudah hadir meluangkan waktu untuk bersama kita di podcast Diskominfo Kabupaten Mimika. Nah, di kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang cukup menarik terkait program PSG 119 Mimika. Nah, banyak masyarakat di luar sana yang mungkin belum mengenal atau belum tahu apa itu program atau layanan PSG 119 Mimika. Di kesempatan kali ini kepada Dr. Ferdi dan juga Dr. Ajeng mungkin bisa menceritakan atau menjelaskan biar masyarakat di luar bisa mengenal lebih dekat terkait program PSG 119 Mimika. Langsung saja mungkin dari Dr. Ferdi. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Willy. Ya, kalau kata pepatah dulu, tak kenal maka tak sayang. Jadi memang masyarakat Mimika belum mengenal dengan baik apa itu PSG, makanya kita mengenalkan diri supaya kita disayang oleh masyarakat. Gitu. Jadi apa sih itu PSG? Saya mau coba berikan analogi dulu. Kalau masyarakat Mimika sering menonton video-video atau film-film di luar barat sana itu ya ada 911, telepon 911. Nah, seperti itu. Jadi analoginya persis sama, di mana di Indonesia berdasarkan Permenkes program yang sama itu namanya 119. Nah, jadi program itu yang bergerak di bidang kegawat daruratan. Jadi kalau di Amerika juga ada hal-hal yang gawat daruratan mereka dihubungi, kita pun di Indonesia ini 119 namanya. Jadi apa sih itu PSG? PSG itu adalah Public Safety Center. Dari bahasanya untuk masyarakat, melayani keselamatan masyarakat. Public Safety Center itu adalah bagian dari sistem penanggulangan kegawat daruratan di Indonesia. Ya, jadi itu kalau berdasarkan undang-undangnya itu mengacu pada Permenkes nomor 19 tahun 2016. Itu pertama kali undang-undang terkait kegawat daruratan 119. Jadi apa itu sistem penanggulangan kegawat daruratan terpadu atau kita singkat nanti kedepannya SPGDT ya. Itu mekanisme pelayanan korban atau pasien gawat darurat yang terintegrasi berbasis call center dengan menggunakan kode akses 119 dan yang paling penting melibatkan masyarakat. Nah, jadi satu sistem itu dibentuk dengan adanya dukungan dari masyarakat, kemudian kita siapkan basis call centernya sehingga terjadilah sistem pelayanan kegawat daruratan terpadu. Nah, itu. Tujuannya itu untuk memberikan pertolongan pertama pada kasus kegawat daruratan. Dideklarasikan pertama itu pada tahun 2020. Di tahun 2000 di Makassar. Jadi awal mulanya Cikanya di Hari Kesehatan Nasional ke-36 diadakan di Makassar, kemudian terciptalah deklarasi Makassar di tahun 2000, kemudian
Di situ tercipta yang namanya memasyarakatkan SPGDT ke masyarakat keseharian. Jadi masyarakat ini harus tahu ini apa sih itu SPGDT dengan cara memasyarakatkan SPGDT ke masyarakat. Terus tujuannya itu supaya di DKI terciptanya safe community. Nah, jadi masyarakat sehat, aman, sejahtera. Nah, itu terselenggara melalui pra rumah sakit, intra rumah sakit, dan rujukan atau antar rumah sakit. Itu deklarasi pertama di Makassar. Dari situlah baru dilihat ada namanya pra rumah sakit. Nah, berarti harus pra hospital ya. Itu berarti kita tim kegawat daruratan yang harus menjemput bola ke sana. Nah, itu. Jadi itu tujuannya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawat daruratan. Terus yang kedua, mempercepat waktu penanganan atau respon time. Kemudian menurunkan angka kematian dan kecacatan. Nah, itu adalah 3 fungsi utama dari SPGDT itu sendiri. Gitu. Jadi PSC 119 Mimika ini bisa dibilang layanan cepat tanggap darurat kesehatan ya. Ini memang diperuntukkan untuk masyarakat Kabupaten Mimika. Tadi dokter sampaikan tahun 2000 dimulai di Makassar. Ya. Untuk di Kabupaten Mimika sendiri? Ya. Untuk di Kabupaten Mimika ini kita mulai berdiri di Februari 2020. Jadi saat 2020. Ya, saat itu Pak Kepala Dinas kita, Pak Reno Putra, punya visi terkait kegawat daruratan tersebut. Kemudian berkolaborasi dengan penanggung jawab sebelumnya kita adalah Dr. Evelyn yang mungkin mantan Direktur RSUD waktu itu. Karena beliau kebetulan dapat program PIM 3 saat itu adalah mengenai kegawat daruratan. Jadi itu mereka diajak kolaborasi sehingga terbentuklah di Februari 2020. Nah, itu pertama kasus kita yang pertama, kalau masih ingat nih Pak Willy, ingat tuh yang masyarakat Banti itu. Nah, yang ada kerusuhan di atas terus harus turun nih. Nah, itu dievakuasi semua. Di sini kita menerima di mile 32, kita periksa semua kesehatannya segala macam. Jadi kita menentukan mana yang harus dibawa ke rumah sakit, mana yang bisa ditangani di tempat. Jadi itu pikiran kita waktu itu. Terima kasih dokter. Nah, mungkin ke dokter Ajeng. Nah, sejauh ini dari pelayanan program PSG 119 Mimika, kriteria penanganan kasus yang dilayani sama PSG 119, maka untuk kasus tanggap darurat yang kritis atau dengan penanganan biasa juga bisa di masyarakat untuk menghubungi 119 PSG Mimika. Sejauh ini yang kita layani, misalnya ada kecelakaan lalu lintas di jalan, kalau misalnya ada korban atau pasien di rumah misalnya mengalami sakit kritis, misalnya sakit jantung, atau misalnya ada kecelakaan di rumah, misalnya jatuh dari tangga atau apa, itu bisa kita layani juga. Terus beberapa rujukan dari puskesmas juga kita layani. Jadi misalnya puskesmas misalnya dari pedalaman, dari sisir atau dari pedalaman di daerah gunung juga, misalnya mereka mau merujuk pasien ke rumah sakit, kita bisa layani sebagai ambulans transport. Mungkin dokter bisa gambarkan sedikit mekanismenya seperti apa nih PSG 119 dari masyarakat menghubungi call center 119 terus tim cepat tanggap responnya gimana, bisa dijelaskan biar masyarakat juga bisa tahu nih mas. Ya, jadi kami punya yang namanya alur pelayanan. Nah, alur pelayanan itu seperti tadi saya bilang di awal, kita berbasis call center dan bantuan masyarakat. Jadi pertama, masyarakat harus aktif untuk menelpon. Jadi saya berharap dengan kita memberitahukan informasi ini ke masyarakat, apabila masyarakat melihat keadaan-keadaan kegawat daruratan baik di luar rumah atau di dalam rumah atau kecelakaan atau apapun itu, bisa menelpon kami ke call center 119. Itu 119 ini bebas pulsa. Jadi silakan menghubungi 119, nanti tinggal ikuti arahannya di sana. Pertanyaannya pertama nanti, apakah Anda mau
memberitahukan lokasi Anda. Nah, itu tujuannya untuk memilah, karena 119 ini adalah nasional. Baik. Nah, jadi 119 ini operatornya nasional ke NCC di Kemenkes. Tetapi begitu kita bilang ya kita mau dibaca untuk penempatan kita, dia langsung kontak ke 119 terdekat. Nah, di kabupaten itu misalnya kalau dari Mimika ya dia akan tidak lagi mengarahkan operator dia, tidak, tapi sistem langsung tetap menyambungkan ke kami. Nah, gitu. Jadi begitu sampai telepon itu 119 kita angkat, biasanya kami punya protokol itu kurang lebih 5 menit kami akan menanyakan pertama adalah identitas diri si penelpon, kemudian ada kejadian kegawat daruratan apa, di mana, kemudian apakah dia dalam, kadang ada yang menelpon jauh gitu, apakah dia dekat dengan pasien atau segala macam gitu. Jadi dalam waktu 5 menit itu kami mengumpulkan informasi, kemudian dari situ operator kami ya, yang memang notabene adalah nakes, tenaga kesehatan, akan memberitahukan laporan tersebut ke tim medis. Jadi di 119 ini punya 3 call center, tim medis, dan transport. Nah, jadi begitu call center mendapat informasi, langsung memberitahukan ke tim medis mempersiapkan setelah mengetahui kejadiannya, mereka kemudian berdasarkan kejadian tersebut, kasus itu alat-alat apa, obat-obat apa yang perlu dipersiapkan di sana. Itu kita punya respon time kurang lebih 3 menit kita mempersiapkan tersebut, karena biasanya sudah rata-rata ada di ambulans, tinggal kita melengkapi sisanya. Kemudian dari situ kita jalan. Nah, kita jalan ke TKP, ke tempat di mana korban berada. Kemudian dari situ kita tangani berdasarkan algoritma kegawat daruratan. Nah, itu jadi tidak serta-merta sembarangan gitu ya. Karena kalau kita lihat misalnya nih kecelakaan lalu lintas, ayo langsung bawa. Nah, itu malah kalau secara medis bisa memperparah keadaan si pasien, si korban sebelum dibawa gitu ya. Kami pernah mengalami hal tersebut waktu kami ditelepon, tapi ternyata sudah dibawa duluan. Nah, nyampe di RSUD ternyata disampaikan bahwa ternyata ada patah tulang akibat pengangkatan yang salah. Nah, gitu. Jadi ini algoritma kegawat daruratan ini yang amat sangat penting kita laksanakan dalam penanganan kasus-kasus seperti itu. Jadi setelah kita lakukan algoritma terus kita pastikan. Jadi oke, ini masyarakat perlu tahu juga, bukan berarti kalau ambulans datang langsung akan bawa, tidak. Tujuan pra-hospital, pra-rumah sakit adalah pertama melakukan stabilisasi pasiennya. Kenapa? Kalau kita sudah stabilkan pasiennya dalam arti aman untuk dibawa transport ke rumah sakit, baru kita bawa. Jadi jangan kamu udah datang, ayo angkat cepat bawa. Nah, itu nggak betul. Jadi kita melihat keadaan pasien. Kalau memang belum stabil, kita stabilkan dulu sampai stabil, baru kita bawa. Nah, itu mempercepat mengurangi resiko kematian. Nah, itu. Jadi setelah itu kita bawa. Nah, ini memang time responnya tergantung dari wilayah, dari tempat kejadian sampai ke rumah sakit rujukan. Nah, rumah sakit pun kami tidak asal memilih. Kami akan melihat, oh ini kasusnya ini, berarti kita kira rumah sakit mana yang punya kompetensi untuk ini kan gitu. Seperti kita tahu di Mimika ini ada beberapa rumah sakit tapi dengan beberapa kompetensi yang berbeda, dalam arti maksudnya kesiapan tenaga spesialisnya misalnya ya, atau kesiapan alat-alat medisnya. Nah, itu misalnya kayak di RSUD punya CT scan tapi di RSM tidak ada. Nah, kalau memang kita melihat ini butuh CT scan, kita bawa ke sana. Atau kalau memang di RSUD tidak punya di RSUD ada dokter bedah saraf tapi di RSM tidak ada dokter spesialis bedah saraf. Nah, itu. Jadi kita melihat kasus-kasusnya, kita tentukan. Tetapi yang paling utama kita juga menentukan respon time-nya. Jadi kita akan mencari ke rumah sakit terdekat. Nah, itu beberapa penilaian-penilaian. Tapi ini bukan hanya untuk kasus kecelakaan ya dokter ya. Semua situasi yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan bisa menghubungi PSC 119 Mimika. Ya. Baik. Terima kasih dokter penjelasannya. Mungkin saya mau coba tambahkan sedikit. Jadi terkait pelayanan PSC 119 Mimika itu kita ada beberapa pelayanan. Yang satu adalah pelayanan kegawat daruratan medis. Baik. Itu adalah pelayanan kegawat daruratan di rumah, kemudian di luar rumah. Jadi misalnya kami punya pengalaman nih, di pasar tiba-tiba ada ibu-ibu yang pingsan, kemudian
kemudian mengeluarkan darah. Nah, itu kita ditelepon tuh. Kita langsung ke sana, kita lihat gitu. Jadi itu adalah kegawat darurat di luar rumah kan begitu. Kemudian ada juga pelayanan kegawat darurat kecelakaan lalu lintas dan pelayanan kegawatan pada pasien COVID. Jadi seperti tadi saya ceritakan di tahun 2020 kami itu dibentuk di saat COVID ada. Jadi kami punya tupoksi juga itu. Jadi untuk pasien-pasien yang COVID ya seperti itu. Itu yang pertama itu kegawat darurat. Yang kedua adalah ambulans transport. Nah, apa itu ambulans transport? Berarti kita dibutuhkan tenaga ambulansnya gitu. Nah, itu biasanya kita lakukan untuk siapa sih? Untuk pasien rujukan dari puskesmas ke rumah sakit. Biasanya tadi yang terakhir ceritakan, pegunungan, terus pantai gitu ya. Terus rujukan dari kabupaten lain. Nah, ini yang paling sering kita dapat dari Ilaga gitu ya. Jadi dia mau merujuk ke rumah sakit RSUD kita, tetapi tidak punya kendaraan, jadi kita yang bawa. Kemudian pasien rujukan dari pihak keamanan, TNI Polda ke rumah sakit ya. Kalau bisa ingat waktu ada kejadian masyarakat ditembak atau TNI ditembak, itu kami dihubungi untuk menjemput di bandara supaya kita bawa ke rumah sakit gitu ya. Kemudian pasien rujukan dari COVID dari puskesmas ke rumah sakit. Jadi apabila ada pasien COVID di rumah sakit dari puskesmas mengalami perburukan, dirujuk, kita juga ke sana. Kemudian yang ketiga nih yang perlu masyarakat tahu, layanan ambulans. Nah, layanan ambulans ini terbuka untuk semua masyarakat. Tapi pada hal-hal seperti apa? Contohnya begini, bukan berarti semua nanti akan menelpon kalau butuh ambulans ya. Jadi kita juga melihat kriteria-kriterianya. Contohnya misalnya ini pada jam 10 malam di mana ada orang sakit tinggalnya di SP7 ya. Nah, kita tahu mobil rental pun susah, terus pickup pun mungkin tidak ada gitu. Silakan menghubungi kami. Nah, itu kita bisa lakukan penjemputan. Walaupun misalnya dia sebenarnya cuma malaria. Itu malaria kan bukan ada paling banyak bukan kasus kegawat daruratan gitu. Walaupun ada beberapa juga gitu. Tapi itu juga kita bisa lakukan. Nah, kemudian yang berikut ya layanan call center kami. Itu juga salah satu layanannya adalah untuk informasi tentang fasilitas kesehatan. Misalnya saya mau vaksin ketiga nih di mana yang ada ya? Contohnya gitu, suka menanyakan ke kami gitu ya. Terus pelayanan call center juga untuk pelayanan informasi dan edukasi tentang kesehatan. Misalnya nih, kayak misalnya kami punya pengalaman nih ada masyarakat yang melapor, kok rasanya begini, kira-kira kenapa ya? Misalnya yang paling sering itu biasanya sakit lambung, tapi dia berpikir kayak sesak. Dia bilang, aduh jangan-jangan jantung saya segala macam. Nah gitu, nah itu boleh bertanya ke kami, dokter kami setiap standby 24 jam, kita langsung coba berikan arahan-arahan. Baru kalau memang ternyata gawat darurat kita akan jemput, kalau memang tidak gawat darurat kita arahkan kemana gitu ya. Kemudian teleconsulting ini, telemedicine ini ya. Jadi itu memberikan layanan konsultasi dan terapi pada puskesmas yang tidak memiliki dokter. Nah, itu salah satu pelayanan kami. Jadi kalau pustu-pustu daerah gitu ya. Terus memberikan edukasi, sosialisasi dan pelatihan kegawat daruratan. Nah, jadi contohnya beberapa kali kami sudah melakukan beberapa komunitas masyarakat untuk kita latih kegawat daruratan ya. Itu namanya bantuan hidup dasar. Nah, bantuan hidup dasar. Jadi kita melatih ke masyarakat supaya bantuan hidup dasarnya. Jadi kalau masyarakat melihat kegawat daruratan, mereka tahu nih apa yang perlu mereka lakukan duluan. Nah, itu nggak cuma ini ya lihat saja, tapi mereka bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, itu paling beberapa hal yang kita menjadikan pelayanan basic. Justru kegawat edukasi ini yang paling penting yang kami targetkan sebenarnya, karena gini, semakin banyak masyarakat mengerti satu apa itu keadaan gawat darurat. Oh, pada keadaan begini ini masuk gawat darurat nih. Kalau masyarakat mengerti, terus bisa minimal menghubungi kami. Nah, tapi kalau memang ternyata sudah pernah mengikut pelatihan PHD, minimal dia bisa melakukan hal-hal dasar untuk membantu kegawat daruratan pada korban tersebut. Jadi kita bisa lebih baik gitu. Jadi itu yang paling penting sebenarnya, kita mengajarkan masyarakat sosialisasi terkait bagaimana cara
melihat pas gawat daruratan dan bagaimana cara minimal melakukan bantuan hidup dasar. Kira-kira itu. Baik. Tadi dokter sudah sedikit menjelaskan beberapa contoh kasus ya yang sudah ditangani PSC 119 Mimika. PSC 119 Mimika, Kabupaten Mimika, berarti punya keseluruhan Kabupaten Mimika. Nah, kita tahu Kabupaten Mimika ada beberapa wilayah yang tidak gampang dijangkau dengan transportasi darat seperti di pegunungan, di pesisir. Apakah pelayanan PSC 119 Mimika ini mencakup sampai ke pedalaman Mimika seperti di pegunungan dan juga di pesisir seperti apa dokter? Ya, saya kasih contoh aja. Baik, Mungkin masyarakat pernah dengar informasi berita mengenai helikopter jatuh. Oke. Ini dokter kami yang terbang ke sana. Jadi saat itu yang kecil lah. Iya, betul. Jadi saat itu ada kasus kegawat daruratan yang diterima Puskesmas Jila. Kemudian mereka menghubungi kami via kebetulan di sana sudah ada WA, jadi mereka menghubungi via WA. Kemudian kami terima respon tersebut, kami koordinasi dengan kepala dinas untuk persiapan helikopternya. Kami mempersiapkan tim medisnya. Jadi saat itu dokter Ajeng dengan 2 perawat kami, Theo dan Febri, ya, dia berangkat ke sana kami. Jadi ada 2 hal yang kita lakukan untuk kasus-kasus kalau dari pegunungan atau dari pantai. Tadi yang pertama kalau memang betul gawat darurat, seperti cerita tadi saya, kita langsung berangkat ke sana. Tapi ada yang kedua, kasusnya bisa ditangani di puskesmas, tapi tetap butuh rujukan ke rumah sakit. Nah, disitulah kami menjemput. Kalau di pegunungan kami jemput di darat, kalau di pantai kami jemput di Pomako. Nah, itu baru kita bawa ke rumah sakit. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Willy, ya kami menangani tersebut. Tetapi sebelumnya juga terdapat informasi kami supaya kami bisa melakukan apa tindakan-tindakan awal apa yang bisa kita lakukan di sana sebelum kita berangkat ke sana. Telemedicine tadi ya dokter. Telemedicine, betul. Terima kasih dokter. Nah, sudah 2 tahun berjalan layanan atau program PSC 119 Mimika. Berbagai tantangan mungkin dokter dan tim hadapi seperti apa, mungkin kendala di lapangan selama 2 tahun berjalan. Ya, kendalanya sih sementara yang pertama jelas yang paling utama tuh pengetahuan masyarakat terkait adanya 119 kami itu ya. Jadi kadang kami juga masih dapat info ada yang langsung langsung ke sana ke rumah sakit gitu. Karena teman-teman dari RSUD itu suka kasih tahu kenapa, oke itu tadi dihubungi kan mereka. Jadi memang itu yang pertama kendalanya. Terus yang berikut itu ketenagaan memang perlu masyarakat tahu kami ini 24 jam. Jadi saat ini untuk mengcover seluruh Kabupaten Mimika ya ataupun nggak usah kabupaten kota Timika saja dulu kami masih merasa kurang karena kami hanya bisa menyediakan 1 tim di saat bertugas shiftnya ya. Jadi makanya di saat ada penjemputan ke satu tempat ada panggilan ke kami, ada panggilan lain tuh kami melihat dulu. Kalau memang gawat darurat biasanya kita coba ya ini jiwa kemanusiaan aja dulu caranya. Kita coba shift yang setelahnya atau shift yang sebelumnya kita langsung ini kan arahkan. Tetapi kalau memang ternyata ya, tidak gawat darurat ya kita bilang bisa kamu menunggu setelah selesai panggilan tersebut. Jadi itu terkait ketenagaan. Kemudian tempat ya luasnya wilayah kota Timika ini kantor kami di SP2. Nah, jadi kalau saat ini hanya kita punya 1 kantor, jadi kalau time responnya itu agak sedikit lambat kalau misalnya ada kejadian di Mapolda. Tapi biasanya kami mengakar itu dengan cara kami menghubungi puskesmas terlebih dahulu. Ya, jadi kita menelpon puskesmas. Untuk puskesmas minimal melihat dulu terus melakukan tindakan-tindakan dasar apa yang bisa dilakukan sambil kami berjalan ke sana. Jadi tetap kita mengutamakan keselamatan itu sendiri. Terus
ya paling itu ya kayaknya yang menjadi kekurangan pengetahuan masyarakat sama ketenagaan kita dan luasnya wilayah yang harus kita cakup. Mungkin kurangnya sosialisasi yang masyarakat dapat Ya. mengenai PSC 119 DBK. Jadi masih sedikit masyarakat yang memanfaatkan program ini. Padahal kita tahu ini sangat bermanfaat dan menyentuh langsung masyarakat Kabupaten Mimika. Baik dokter, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita di kesempatan kali ini, mungkin ada harapan yang ingin dokter sampaikan atau pesan yang ingin dokter sampaikan ke masyarakat luas di luar sana, atau harapan PSG Kabupaten Mimika mungkin ke depan bisa berkolaborasi dengan instansi atau stakeholder lainnya seperti yang dokter bisa disampaikan. Ya, pertama yang saya mau sampaikan terkait basis kita tadi, di mana sistem penanganan gawat daruratan itu selain call center, selain petugas medis adalah masyarakat. Jadi saya berharap kepada para penonton, para viewer masyarakat yang melihat ini, setelah kita memberitahukan informasi tersebut, kalau ada kejadian gawat daruratan, jangan ragu-ragu, silakan telepon kami akan meluncur ke sana. Ya, itu satu. Jadi itu yang kami mau arahkan pertama. Yang kedua terkait jiwanya masyarakat tentang kegawat daruratan. Jadi masyarakat perlu tahu kegawat darurat itu bukan hanya milik dinas kesehatan, bukan hanya milik Pemda Mimika, itu adalah milik kita semua. Jadi kita harus punya jiwa untuk memberikan pelayanan kegawat daruratan itu. Jadi ya mungkin kalau kita bisa lihat beberapa belakangan ini lebih banyak malah ke memvideokan, terus jadi tidak berusaha melakukan pertolongan. Itu harus kita lakukan karena minimal apa yang bisa kita lakukan itu minimal bisa menyelamatkan jiwanya si korban. Jadi itu harus ditanamkan ke diri kita masing-masing. Itu kegawat darurat adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan hanya PSC, bukan hanya dinas kesehatan, bukan hanya Pemda Mimika. Jadi karena berbasis masyarakat, jadi kalau saya bilang people power. Nah, semakin banyak orang mengerti, berarti orang kan semakin familiar dan kemungkinan korban untuk meninggal atau cacat semakin sedikit. Terus untuk masyarakat yang membutuhkan pengetahuan tentang bantuan hidup dasar, kan boleh berkoordinasi dengan kami PI129. Nanti kita akan berkoordinasi ke dinas kesehatan terkait pelatihan tersebut. Ya kita latih masyarakat supaya mengerti apa yang perlu mereka lakukan. Nah itu untuk masyarakat. Kemudian untuk stakeholder terkait ya, saya hari ini mengucap terima kasih kepada Dinas Kominfo yang telah mengundang kami untuk mensosialisasikan PSC ini. Karena memang ini yang kami butuh dari luar dinas kesehatan untuk stakeholder ini, salah satunya ini publikasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo. Jadi saya berharap nanti kedepannya dengan masyarakat mengenal PSC lewat podcast ini, nah jadi PSC akan lebih besar untuk membantu masyarakat sekitar kan. Berharap juga untuk para pemangku kebijakan ya, kegawat daruratan itu harus ada satu sistemnya. Nah, di Kabupaten Mimika ini kita memang belum duduk bersama membicarakan sistem tanggap darurat. Ini beruntung kita belum ada bencana. Di daerah lain kan sudah ada bencana-bencana, akhirnya karena belum ada itu kelabakan mereka. Jadi untuk para pemangku kebijakan dari Pemda kemudian boleh berkoordinasi terkait itu supaya kita membuat satu SOP, satu layanan tanggap darurat bencana. Jadi kalau saya lihat di PSG Malang, sistemnya sudah terintegrasi dengan baik. Di mana di saat misalnya ada korban kebakaran, dia terjebak dalam kebakaran itu, tapi ada orang di dalam, dia menelpon 109. Itu by one touch,
begitu masyarakat melapor itu 119 angkat, kemudian begitu misalnya, oh iya tentang kebakaran, baik tunggu saya akan sambungkan, itu langsung one touch, langsung polisi, langsung Babinsa, kemudian Damkar, kemudian Basarnas, itu langsung mendengar. Nah kalau kita bisa melihat di ISO sendiri, di Freeport sendiri, di Kuala yang bisa dibilang mereka punya 777 ya, 777 itu semua langsung hadir. Itu berarti sistem kegawat daruratan. Nah, ini yang harus kita bangun di Kabupaten Mimika ini. Kita memang punya 119 dari medis, kita punya Polres 110, kita punya 112 untuk damkar. Jadi kalau boleh memang harus ada terintegrasi gitu. Jadi di saat ada informasi satu bisa langsung didengar oleh semua. Nah, itu memang harapan saya terkait call center sehingga bisa ini. Kominfo juga punya call centernya ya kalau nggak salah ya, 102 ya kalau nggak salah ya. Nah itu jadi kalau bisa memang dikolaborasikan supaya menjadi satu wadah bersama terkait tanggap darurat bencana atau gawat darurat. Nah, terus yang berikut masukan juga untuk para pemangku kebijakan, seperti tadi saya bilang ke masyarakat, saya juga harus mengatakan ke para pemangku kebijakan bahwa PSC ini bukan hanya milik Dinas Kesehatan, seharusnya Pemda. Jadi memang saat ini kami bersyukur dengan Bapak Kepala Dinas kami, Pak Renal Cooper, memang betul-betul melihat kami dan betul-betul melihat ini program yang sangat penting untuk menurunkan angka kematian. Nah itu adalah beban dari Dinas Kesehatan. Tetapi kita juga harus tahu bahwa ini harus ada campur tangan yang lebih tinggi, jadi dari stakeholder lain. Nah itu harapannya bisa melihat kita fokus terkait gawat daruratan ini supaya banyak yang bisa kita lakukan untuk masyarakat ya. Mungkin kita beberapa waktu lihat ada kecelakaan di Budi Utomo karena melawan arah ya, motor akhirnya meninggal cepat ya kan. Terus begitu juga di jalan SP2 ke SP5 Karitas tuh ada juga kecelakaan juga. Padahal itu dekat kami, tetapi tidak ada yang memberitahukan ke kami. Nah itu memang penting supaya masyarakat tahu. Terus begitu juga pemangku kebijakan tahu bahwa tingkat kegawat daruratan itu luar biasa tinggi di Kabupaten Mimika ini, dan itu life saving betul kalau kita bisa lakukan secara bersama-sama. Terus harapan saya juga berikut, karena ini tadi salah satu program di PSC adalah mensosialisasikan apa itu kegawat daruratan dan tindakan bantuan hidup dasar apa. Saya berharap kepada kecamatan, kelurahan yang punya kantong-kantong masyarakat, dalam arti komunitas ini, komunitas itu, komunitas ini, untuk diperdayakan, kami latih gitu, terkait untuk bantuan hidup dasarnya. Jadi di saat ada kejadian di sekitar mereka juga bisa melakukan apa yang mereka bisa perlukan dalam waktu yang singkat, sehingga kami sampai pun sudah ada bantuan-bantuan sebelumnya diberikan gitu. Kemudian begitu juga untuk beberapa pelayanan publik ya, contohnya di bank ya, kemudian di kelurahan kecamatan sendiri, kemudian di hotel ya. Nah, itu kan melayani pelayanan untuk masyarakat. Nah, apabila ada kejadian kecelakaan atau kejadian kegawat daruratan, nah itu harus ada minimal yang bisa melakukan bantuan hidup dasar. Jadi saya juga berharap kepada para stakeholder pemilik pelayanan publik ya, dapat diperlengkapi lah para pelayannya untuk minimal bantuan hidup dasar, sehingga apabila ada kejadian apa bisa langsung ditangani dengan baik. Jadi waktu PON apalagi ya itu kami menerima telepon yang lumayan banyak dari hotel-hotel terkait atlet, terkait masyarakat. Tapi sebenarnya seandainya masyarakat bisa mengetahui atau pelayan publik itu bisa mengetahui tindakan-tindakan awal, itu akan lebih mempercepat atau meringankan. Jadi memang inilah tanggung jawab kita bersama. Gawat darurat adalah milik kita. Tanggung jawab kita adalah harus membantu korban gawat darurat bencana. Jadi itu harapan saya
supaya minimalkan kematian, minimalkan resiko cacat untuk hal-hal yang ada. Mungkin itu sih. Dari Dokter Ajeng ada yang mau ditambahkan? Nah, saya rasa Sudah diwakili semua sama Dokter Ferdi. Baik, terima kasih untuk Dokter Ferdi dan juga Dokter Ajeng sudah meluangkan waktu hadir bersama kita di podcast Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika. Banyak sekali informasi tadi yang sudah disampaikan dan semoga masyarakat di luar sana bisa menyaksikan dan bisa tahu, bisa mengenal ternyata di Kabupaten Mimika ada nih program SC 119 di Mimika yang tentunya akan lebih mempermudah masyarakat dalam kebutuhan pelayanan kesehatan, terutama dalam keadaan gawat darurat. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Ferdi dan juga Dr. Ajeng. Baik, demikian perbincangan kita kali ini. Mohon maaf apabila sepanjang perbincangan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada topik yang berbeda. Dan tetap sehat dan semangat membangun Kabupaten Mimika tercinta. Salam sehat. Amolongo Nima Witimi.